Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Anak-anakku sekalian kelas 6, berikut Ustadz sampaikan yaitu paket latihan soal dalam menghadapi ujian madrasah. Kali ini adalah soal-soal latihan soal yang Ustadz ambil dari pelajaran kelas 5. Saya mulai ya. Nabi Muhammad SAW menganjurkan untuk berkata baik atau diam. Anjuran mengandung pesan bahwa sebenarnya ini keselamatan manusia tergantung dengan lisannya. Maka hadis Nabi menganjurkan berkata yang baik. Kalau tidak bisa berkata yang baik, maka hendaknya diam. Nomor 2, kalimat thayyibah disebut ucapan yang baik. Setiap kebaikan mengandung keutamaan. Hikmah dan keutamaan kalimat thayyibah hauqalah. Hauqalah itu berbunyi la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Bentuk tawakal seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata kuncinya begitu kalian mendengar atau membaca kalimat thayyibah hauqalah, itu merupakan bentuk berserah diri kepada Allah, tawakal kepada Allah. Hikmahnya apa? Menghilangkan kesusahan. Itu jawabannya. Nomor 3, orang yang terbiasa mengucapkan kalimat thayyibah hauqalah akan dapat mempengaruhi sikap yang tercermin dari seseorang yang senantiasa membaca kalimat thayyibah hauqalah ini. Selalu optimis dan tidak putus asa. Selalu yakin, optimis, yakin dan tidak putus asa. Karena sudah ikhtiar, usaha dibarengi dengan doa serta dipasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk hasilnya. Dia selalu optimis, yakin akan sukses. Nomor 4, sebagaimana sabda Rasulullah SAW bahwa orang yang mengucapkan hauqalah berarti ia telah orang yang telah mengucapkan la haula wala quwata illa billah, maka jawabannya jadi tawakal atau berserah diri. Itu ya. Nomor 5, waktu yang tidak tepat mengucapkan kalimat thayyibah hauqalah. Jadi ada waktunya. Waktu yang tidak tepat itu menghadapi kesulitan hidup, mendengar seruan adzan. Ini ada menjawab adzan pada lafaz hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah. Itu la haula wala quwata illa billah. Maka jawabannya ini. A. Sedang bertemu saudara muslim. Nomor 6, setiap kita menghadapi kesulitan, kita hendaknya mengucapkan kalimat thayyibah hauqalah. Menghadapi beban yang berat, apa tujuannya? Ini. Yakin datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Nomor 7, bukti Allah Al-Qawi. Al-Qawi itu artinya Allah Maha Kuat. Untuk Asmaul Husna itu tidak ada di ujian madrasah, maka kita skip ya. Kita skip dulu. Al-Qayyum artinya Al-Qayyum itu adalah Allah Maha Mandiri ya. Penciptaan langit dan bumi itu Allah ciptakan sendiri. Dan Allah memeliharanya. Itu Al-Qayyum. Kita skip karena tidak diujikan di ujian madrasah. Apalagi ya. Nah, ini hari kiamat. Tujuan Allah merahasiakan datangnya hari kiamat itu apa tujuannya? Tidak ada orang yang tahu kapan datangnya hari kiamat, termasuk Nabi Muhammad SAW. Tidak tahu. Memang dirahasiakan. Apa tujuannya? Supaya kita selalu mempersiapkannya dengan beramal saleh. 14, tanda-tanda kiamat sugro. Kiamat ada 2, kiamat kecil dan kiamat besar. Kiamat kecil itu kiamat sugro ini ya. Kiamat besar itu namanya kiamat kubro. Tanda-tanda kiamat sugro ini benda keras berbicara atau tanda-tanda umum datangnya hari kiamat. Jadi tanda-tanda hari kiamat itu dibagi menjadi 2. Yang pertama tanda-tanda kiamat secara umum dan yang kedua secara khusus. Secara umum yaitu jauh-jauh hari sudah ada tanda-tanda kiamat itu. Namun kalau kiamat khusus, tanda-tanda kiamat secara khusus itu datangnya ya bertepatan dengan hari kiamat itu. Seperti matahari terbit dari arah barat. Itu
kiamat kubro, sugro yang ini. Turunnya Nabi Isa. Nah, ini. Tanda-tanda kiamat kubro, tanda-tanda kiamat besar. Itu ya. Banyaknya kemaksiatan, orang kaya diagung-agungkan, benda keras berbicara, ini tanda-tanda kiamat sugro atau kiamat kecil atau kiamat tanda-tanda kiamat secara umum. 16. Sikap yang mencerminkan beriman kepada hari akhir. Sikap yang mencerminkan bahwa yakin hari akhir itu akan datang, hari kiamat itu akan datang, maka bukan malah yang ini ya. Beramal saleh. Nah, itu 16, 17. Pasangan yang tepat dari nama hari akhir itu adalah 2A. Yaumul Hasr itu adalah hari penyesalan. 4B. Yaumul Hisab itu hari perhitungan amal. Itu yang tepat. Nomor 18. Seluruh amal manusia ketika hari akhir yang digambarkan dalam surah Al-Qari'ah. Al-Qari'ah, mal Qari'ah, wa mal adraka mal Qari'ah. Yauma yakunun nasu kal farashil mabsus. Ini tentang amal. Fa amma man saqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatir radiyah wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Setiap amal akan mendapatkan balasan. Ini jawabannya. Perilaku yang tidak boleh dilakukan ketika bertamu. Bertamu menginap selama seminggu. Batasan yang dianjurkan itu maksimalnya 3 hari. Nomor 20. Nabi Muhammad SAW merupakan selauri teladan yang baik. Beliau memberi contoh waktu bertamu pagi dan sore hari. Itu jawabannya. 21. Pak Syahid suka berkunjung ke rumah saudara dan teman-temannya. Banyak manfaat yang diperoleh oleh Pak Syahid. Di antaranya manfaat silaturahmi yaitu ini, mempererat persaudaraan, mempererat tali persaudaraan, tali pertemanan. Kedua, Evi dan Najah teman sekelas. Sepulang sekolah Najah ingin berkunjung ke rumah Evi. Maka sikap yang harus ditunjukkan Evi menemani jamuan makan. Itu jawabannya. 23, bertemu dapat dakwah. Maksudnya ini jawabannya. Sesuai hadis Nabi ada. 24. Sikap yang mencerminkan teguh pendirian. Teguh pendirian itu tidak gampang terpengaruh ajakan teman. Tidak mengikuti teman berbuat salah. Itu contoh sikap teguh pendirian. Juga teguh pendirian itu yang menjadi contoh sikap teguh pendirian terjadi pada Nabi Ibrahim alaihissalam ketika mau dibakar oleh Raja Namrud, tetap teguh pendirian. Dan juga pada sahabat Bilal bin Rabah ketika dihukum oleh majikannya di tengah panasnya padang pasir, maka sahabat Bilal bin Rabah tetap teguh pendiriannya di dalam memeluk Islam. 26. Safa memberikan seluruh uang. Siapa ini? Dermawan. Hakikat harta yang disedekahkan dapat dilipat gandakan rezekinya. 28. Pendapatmu tentang sikap yang harus dilakukan buat Pak Bahri. Pak Bahri sakit tapi tidak mau berobat. Harusnya ya ini, harus berobat dulu baru berserah diri kepada Allah atau tawakal. 29. Keuntungan seseorang yang bertawakal kepada Allah. Keuntungan seseorang yang berserah diri kepada Allah. Bersyukur dan bersabar. Cara bertawakal yang tepat. Cara bertawakal yang tepat adalah berusaha dulu, ikhtiar dulu, dibarengi dengan doa, kemudian tawakal. Itu yang tepat. 31. Untung setiap orang tidak mengalami musibah. Kita harus menerima musibah itu dengan apa? Menerima musibah dengan sabar dan ikhlas. Itu jawabannya. Dah, itu bab 1, sekarang bab 2 semester 1 tadi, sekarang semester 2 kelas 5. Dimulai dari kalimat thayyibah innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Diucapkan ketika mendengar, melihat, merasakan sendiri, yaitu sebuah musibah
atau cobaan. Ketika berdoa di tengah perjalanan terjatuh dari sepeda. Kalau thayyibah yang tepat diucapkan yaitu innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ketiga, orang yang terbiasa mengucapkan kalimat thayyibah tarji akan dapat mempengaruhi sikapnya. Sikap yang tercermin dari orang yang senantiasa mengucapkan kalimat thayyibah tarji adalah semua dikembalikan kepada Allah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya ini milik Allah dan hanya kepada Allah lah kita semua akan kembali. Kalimat thayyibah tarji atau kata tarji ya, itu artinya secara bahasa adalah kembali. Jadi ingat-ingat, tarji kembali. Berarti kata roja'a, kembali. Setiap peristiwa yang terjadi merupakan kehendak Allah. Pendidikan yang dapat diambil dari musibah mendidik jiwa manusia. Waktu yang tidak tepat mengucapkan tarji, melihat petir, bertemu teman lama, harusnya salam ya. Menanyakan kabar, salam, assalamualaikum. Hikmah terbiasa mengucapkan kalimat thayyibah tarji, terhindar dari sifat sombong. Karena semua dikembalikan kepada Allah. Tidak ada rasa sombong dalam diri. Yang ketujuh, sifat al-muhyi, asmaul husna ya, artinya Allah Maha menghidupkan. Ini kita skip karena tidak ada di ujian madrasah. Al-mumit, Allah Maha mematikan. Juga kita skip. Al-ba'is, Allah Maha membangkitkan. Ini juga kita skip. Kemudian ke alam barzah. Kehidupan manusia melalui tahapan-tahapan. Tahapan manusia yang pertama adalah berada di alam ruh. Setelah dari alam ruh, manusia menuju ke alam rahim atau alam kandungan selama 9 bulan 10 hari. Setelah itu memasuk ke alam yang ketiga, yaitu alam dunia. Setelah dari alam dunia meninggal, kemudian masuk ke alam yang keempat, namanya alam barzah. Dan kemudian alam yang terakhir yaitu alam akhirat, alam keabadian, alam akhirat. Nomor 4, malaikat yang bertugas di dalam kubur yaitu malaikat mungkar dan nakir. Kuburan dapat merupakan taman dari taman-taman surga. Kalau dalam sebuah doa yang diajarkan raudhatam miryadil jannah, atau jurang dari jurangnya neraka. Khufratan min khafarin niron. Itu hadis. Pelajaran yang dapat diambil dari hadis itu, kalau sudah tahu di makam, di kubur, di alam barzah itu ada siksa dan kenikmatan, maka ya tentu ini banyak beramal saleh di dalam bekal menuju kematian. Datangnya ajal bagi manusia merupakan kepastian yang tidak dapat diajukan atau dimundurkan sedikitpun. Potongan firman Allah dalam Al-Quran, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Itu tentang ajal ya. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Rahasia Allah. Waktu datangnya ajal itu rahasia, tidak bisa dimajukan dan tidak bisa dimundurkan walau sesaat. Dalam Al-Quran sesaat itu diartikan lebih cepat daripada detik. Itu saat. 47. Alam kubur merupakan perjalanan manusia setelah dari dunia. Kemudian penyebab siksa kubur dari pilihan jawaban ini yang betul adalah suka adu domba. Keutamaan beriman kepada alam kubur, rajin melaksanakan perintah Allah. 49. Disiplin merupakan kunci kesuksesan. Perilaku seorang siswa yang mencontohkan sikap disiplin yaitu disiplin itu adalah patuh taat. Disiplin itu artinya patuh atau taat. Jadi korelasi atau hubungannya di situ. Disiplin terhubung dengan patuh dan taat. Nanti pilihan jawabannya yang ada redaksi itu patuh dan taat. Ini jawabannya. Mematuhi perintah guru. 50. Manfaat disiplin dapat meraih keberhasilan. 51. Pak Kadiri aktif di kampungnya. Dia suka mengajak sikap yang dilakukan Pak Kadiri disiplin. Dia disiplin di lingkungan masyarakat. 52. Siapa rajin dan yang lebih hebat, dia terbiasa melaksanakan tugasnya sendiri tanpa bergantung pada orang lain. Ini kata kuncinya adalah dia terbiasa melaksanakan tugasnya sendiri. Maka jawabannya adalah mandiri.
melaksanakan sendiri. Perilaku tidak mandiri. Seorang anak berangkat sekolah diantar ibunya. Pilihan jawaban. 54. Manfaat sikap mandiri. Manfaat yang dapat dirasakan bagi seorang yang mandiri itu dia semakin percaya diri, optimis. Orang kok engko piye, bukan seperti itu ya. Nomor 55, Pak Najah. Dia beranggapan bahwa hartanya adalah titipan. Sikap Pak Najah terhindar dari sifat serakah. Ini bab tentang serakah dan kikir ya. Kisah dari Raja Korun. Nomor 56, perilaku orang yang selalu merasa tidak cukup. Selalu merasa tidak cukup. Apakah pengen kaya, itu merupakan ciri orang yang serakah, semua ingin dimiliki. Korun dibinasakan oleh Allah dengan ditelan bumi bersama seluruh hartanya, karena Korun bersifat kikir dan serakah. Itu sifat akhlak tercela dari Korun, sehingga dia dibinasakan oleh Allah, terpendam ke bumi bersama seluruh hartanya. 58, akhlak tercela seperti kikir harus dihindari. Adapun cara menghindari kikir, itu dengan cara bersedekah, dermawan. 69, hikmah dari terhindar sifat kikir, manfaat atau hikmah terhindar dari sifat kikir, hidupnya tenang. Pak Toyo bekerja keras. Apa ini? Akibat yang diberi Pak Toyo. Pak Toyo tidak mau memberikan sumbangan ya. Tidak disukai oleh orang. Tidak disukai. Ini ada sampai soal 60. Ini semuanya Ustadz rangkum latihan soal dari kelas 5 untuk menghadapi ujian madrasah. Baik, mungkin itu. Selamat belajar. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.